Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community. Nah, teman-teman, kita baru bangun pagi, siang sebenarnya sih, karena kesiangan bangunnya. Lumayan capek setelah kemarin kita seru-seruan sama semua family NFC di Medan ya. Ini kita masih di Medan, di Hotel Santika. Dan kemarin kita seharian penuh ya bareng sama Mas Dwi Anggara, kita belajar, kita menyusun sebuah trading plan yang teman-teman bawa pulang setelah dari seminar, dan teman-teman wajib adalah lakuin bagiannya teman-teman semua dengan cara mentransfer knowledge yang sudah kita share di satu hari kemarin secara full gitu ya ke rumah, dibawa pulang, dijadiin skill. Transfer knowledge-nya jadi skill dengan cara apa? Teman-teman harus praktek. Oke? Nah, mumpung lagi santai nih sambil nunggu, teman-teman juga ada beberapa yang lagi mau ketemu lagi, ngajak kita ngobrol lagi, dan ya kita senang sharing teman-teman. Saya mau ngobrolin tentang ada beberapa juga peserta seminar kemarin yang sempat nanya, Mas sebenarnya modal kecil itu gimana? Bagaimana pendapat Mas Fadli, Mas Angga tentang trading modal kecil, kan gitu ya. Nah, yang perlu dijadikan garis bawah ini gini loh teman-teman. Kalau teman-teman bertanya, teman-teman harus secara spesifik dan benar-benar bisa memaksimalkan apa yang akan kita jawab. Karena jujur kita banyak banget yang ngechat, kita jawab semaksimal mungkin. Kecilnya seberapa kecil gitu ya. Nah, kalau kita bicara kecil, $10 apa kecil? Ada juga yang bilang gede gitu ya. Kalau misalnya $300 gimana? Kalau $1.000 gimana? Ada juga $10.000 yang bilang itu kecil kan gitu. Nah, kalau kita bicara spesifik, berapa modal minimal yang memang sehat gitu ya? Kalau misalnya nanya sama saya, kalau teman-teman trading di Forex spesifiknya, paling nggak $1.000 teman-teman. Minim-minimnya lagi berapa? Kalau misalnya mentok bisa diminimin, menurut saya $300 tuh udah kecil banget. Mungkin besar buat sebagian orang, saya ngerti, tapi esensinya gini loh teman-teman. Ini yang perlu teman-teman pahamin. Kalau teman-teman deposit $10, $1 juta misalnya, let's say dapat beberapa puluh dolar gitu ya, atau $100 atau $200 gitu. Kalau teman-teman ngikutin plan-plan yang ada di dalam NFC VIP atau NFC publik ya, teman-teman sudah ada di dalam Telegramnya, kita kan share plan setiap hari tuh. Nah, areanya itu area H1 atau H4 di mana lebarnya kira-kira 30 pips, 50 pips, mungkin lebih. Kalau misalnya teman-teman dengan modal $100 aja misalnya, teman-teman punya area misalnya 50 pips gitu. Kalau teman-teman lotnya udah paling kecil nih 0,01, teman-teman nggak punya pilihan lagi untuk lebih kecil dari itu lotnya. Sehingga resikonya jadi terlalu gede. Kalau 50 pips kan $5. $5 itu bisa 5% dari $100. Artinya teman-teman meresikokan 5% per trade. Ya terlalu gede menurut saya. Kenapa? Karena teman-teman tidak akan nyaman dengan TP dan SL-nya nantinya. Teman-teman akan terus ngeliatin chart. Teman-teman akan terus jadi sibuk mantau gitu ya, sibuk mantengin chart, takut kalau tiba-tiba kalau SL. Kenapa? Karena risknya terlalu gede. Patokan risknya nyaman adalah yang ketika teman-teman jalanin transaksi, berapapun jumlah SL-nya, teman-teman nyaman dengan itu. Teman-teman mau menerima dengan lapang dada, apakah nanti akan SL atau TP, bahkan mati rasa lah kita bisa bilang seperti itu. Teman-teman tidak terlalu mikirin lagi, kalau nanti SL ya SL, TP ya TP dengan nyaman, itu mungkin yang perlu teman-teman cari jumlahnya gitu. Nah, kalau misalnya $300, misalnya ambil kasus yang tadi 50 pips gitu ya. Kalau teman-teman ambil lot yang paling kecil aja 0,01, teman-teman $5 itu hanya berapa persen? Sekitar 1,5, nggak nyampe 2% per trade dari total $300 modalnya teman-teman. Makanya kenapa kita saranin untuk NFC VIP Plus itu minimal $300. Selain itu juga ya jelas karena kan ada juga mentoring di sana, ada orang-orang yang memang kita dedikasikan untuk mentorin teman-teman di dalam NFC VIP Plus. Mereka juga kita kasih income, mereka juga butuh makan, butuh biaya hidup gitu ya, yang didedikasikan untuk teman-teman semua. Teman-teman perlu bayar biaya bulanannya, nilainya kan 300.000 tuh, atau 600.000 buat 3 bulan, atau 2 juta untuk 1 tahun. Let's say teman-teman ambil yang bulanan $300, 300.000 per bulan. Kalau teman-teman modalnya $300 kan, kalau teman-teman making money dari sana, teman-teman bisa memaksimalkan hasilnya untuk tetap membiayai bisnis itu sendiri. Gitu.
Dan ini yang paling penting, satu lagi teman-teman boleh catat materinya bahwa ketika teman-teman mulai bertumbuh bersama NFC, yang perlu teman-teman lakukan ketika ternyata modalnya ternyata belum cukup untuk bisa memulai akun real gitu ya. Teman-teman manfaatin fasilitas NFC VIP untuk belajar atau minimal NFC publik deh ya. Cek infonya di bawah deskripsi di video ini. Kalau teman-teman masih terus menabung, teman-teman pelan-pelan setiap bulan nggak apa-apa. Isi akunnya sampai cukup untuk bisa memulai akun real. Sementara itu teman-teman bisa berlatih di akun demo, meningkatkan skillnya teman-teman. Ilmu yang sudah teman-teman dapat dipraktekin sehingga skillnya terus bertumbuh sambil teman-teman nabung. Ketemu tuh nanti dua-duanya. Modalnya cukup, skillnya cukup, baru teman-teman bisa trading dengan nyaman as a professional trader. Gitu teman-teman ya. Jadi pesan saya dilarang paksain, sangat tidak direkomendasi untuk maksain trading di modal $10, $50, $100 gitu ya. Anyway, teman-teman akan MC juga, teman-teman akan cut loss yang terlalu gede juga secara persentase, atau walaupun pakai SL tetap aja kegedean menurut saya. Jadi tidak sehat dan tidak nyaman lah. Tapi ketika teman-teman punya modal yang cukup, teman-teman bisa serius dan juga menghargai akunnya, dan teman-teman juga akan bisa terus bertumbuh bareng-bareng sama kita semua di Nusantara FX Community. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, teman-teman boleh like videonya. Jangan lupa untuk terus subscribe kalau teman-teman belum subscribe channel ini. Dan kalau teman-teman ngerasa ini penting buat di-share ke banyak orang, teman-teman boleh share videonya ke siapapun yang menurut teman-teman mungkin berguna dan mereka juga bisa dapetin manfaatnya dari channelnya Nusantara Efek Community. Oh iya, teman-teman boleh tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kapanpun kita upload video baru dan bikin kita happy juga. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!